Halo semuanya, selamat pagi. Aku udah lama gak buat video, soalnya di bulan-bulan sebelumnya itu aku sibuk sama kelas pelatihan sama kelas bahasa juga di setiap Sabtu Minggu, dan pelatihannya itu Senin sampai Jumat, jadinya setiap hari aku ada kelas. Topik video ini aku mau kasih tahu terkait Chien Pao Ka atau asuransi kesehatan di Taiwan dan asuransi untuk ibu hamil gitu. Asuransi kehamilan itu untuk khusus yang belum punya Chien Pao Ka. Kok bisa belum punya Chien Pao Ka? Karena kita datang yang menikah sama warga negara Taiwan itu datang pertama kali pasti kan pakai visa residen ataupun visitor, tetap nanti ngajuin Chien Pao Ka-nya 6 bulan setelah ARC kalian jadi. Jadi kalau udah punya ARC nih, ARC itu kan jadinya misal 1 bulan atau 2 bulan setelah kalian nyampe lah gitu, paling lama 2 bulan setelah kalian nyampe. Nah itu ARC jadi, terus kalian nunggu 6 bulan setelah ARC itu baru bisa apply yang namanya Chien Pao Ka. Nah, kalau misalnya udah belum 6 bulan nih, belum 6 bulan terus kalian dapat kerja. Misal kalian datang ke Taiwan terus 1 bulan kemudian atau 2 bulan kemudian kalian mendapatkan pekerjaan. Kalian bisa langsung apply juga Chien Pao Ka-nya, nggak perlu nunggu 6 bulan. Jadi kalau misalnya udah dapat pekerjaan, itu kalian bisa langsung apply Chien Pao Ka. Nah, kalau belum dapat ya nunggu sampai 6 bulan. Nah, terus kalau belum 6 bulan di Taiwan atau belum ada Chien Pao Ka, kalian hamil, terus harus cek sendiri kan pakai biaya sendiri, dan itu nggak murah gitu istilahnya untuk cek kehamilan pakai biaya sendiri. Nah, kalian bisa ajukan yang namanya asuransi untuk orang hamil di Taiwan. Nah, pemerintah Taiwan sendiri ini tuh kayak memperhatikan banget ibu hamil sama anak-anak kecil gitu. Jadi untuk ibu hamil ada asuransi terpisah walaupun kalian belum ada ARC atau kalian belum ada Chien Pao Ka, masih pakai paspor deh istilahnya, masih paspor aja terus kalian hamil. Tapi dengan syarat kalian udah terdaftar pernikahannya di Taiwan ya, dan udah dilegalisir juga sama Teto. Pokoknya udah tinggal nunggu ARC-nya aja kayak gitu. Itu kalian bisa ngajuin yang namanya asuransi khusus untuk ibu hamil di pusat kesehatan. Kalau aku sih kayak di public health center gitu. Apa ya istilahnya kalau di sini aku nggak tahu. Itu sama dengan waktu lokasi imunisasi MMR. Jadi kayak posyandu gitu. Jadi dia buat imunisasi anak-anak kayak balita atau bayi itu pada ke situ semua imunisasinya karena bakalan gratis kalau ke situ. Nah, nanti mengajukannya bawa apa aja? Mengajukannya itu bawa mama book itu yang kayak gini. Kalian bawa mama book. Setelah mama book kalian juga bawa ARC kalau ada ARC atau paspor kalau ada paspor, jangan lupa fotokopinya juga. Terus bawa juga kartu keluarga 3 bulan terakhir, kartu keluarga yang ada nama suami sama nama kalian. Terus bawa surat keterangan nikah yang udah dilegalisir Teto, yang surat kita kalau misalnya benar kita udah nikah gitu sama warga negara Taiwan, ada kan surat keterangan nikah yang udah dilegalisir sama Teto pokoknya. Nah, bawa 3 hal itu. Terus untuk dapetin surat keterangan nikah kan udah tahu ya, itu udah disyarat untuk membuat visa. Terus kalau misalnya kartu keluarga juga tinggal ke district office, jadi kayak capilnya di daerah kalian. Terus buat kartu keluarga baru yang 3 bulan terakhir. Habis itu kalian bawa ARC atau fotokopi paspor, itu udah kalian pasti punya lah. Nah, terus mama book ini dapatnya gimana? Nah, kalian kan waktu awal hamil itu tes pack, terus misalnya udah nunjukin positif, terus kalian ke dokter nih. Nah, di dokter bakalan dilihat masih belum jelas, masih kantung kehamilan, kantung rahim ya, atau pokoknya masih kantung belum ada janinnya, atau udah ada detak jantung janin. Nah, untuk mendapatkan buku ini syaratnya harus sudah terdeteksi detak jantung janinnya. Jadi kalau udah ada detak jantungnya, kalian bakalan dapat mama book ini. Nah, mama book ini sepaket sama ini. Tapi kalau ini aku nggak tahu sih semuanya bakalan dapat atau enggak. Sama ini. Jadi kalau di mama book ini isinya kayak kontrol kita ke dokter gitu.
kayak misalnya minggu keberapa kayak gitu. Terus selain itu ada juga yang kayak gini. Kalau ini tuh isinya kayak bahasa Mandarin semua ya, tapi kayaknya ada deh bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya gitu ada. Tapi aku nggak tahu downloadnya di mana. Ini tuh isinya kayak kalian boleh makan apa aja yang harus kalian lakuin, yang nggak boleh kalian lakuin di trimester 1, 2, ataupun 3. Itu ada semua di sini. Terus kalau yang ini isinya kayak apa aja yang harus kalian cek. Nah, bayangin kalau di Taiwan tuh ceknya sebanyak ini. Banyak ceknya dari awal kehamilan sampai setelah melahirkan. Dan ini ada jenis-jenis ceknya apa aja, biayanya berapa. Dan di sini nanti bakalan ditulis kayak kalian jadwalnya tuh tanggal berapa untuk minggu untuk check up selanjutnya. Terus hasilnya kayak gimana? Ringkasnya tuh bakalan ada di sini. Dan di sini kayak isinya tuh kayak hasil-hasil USG kayak gitu. Aku nggak bakalan ngeliatin hasil USG-nya gimana. Nah, terus kalian tinggal ke public health center, jadi kayak posyandu kalau aku bilang, itu di daerah yang dekat rumah kalian. Terus ajuin aja, nanti kalian bakalan dapet asuransi berbentuknya kertas. Bentar, bentuknya kertas kayak gini. Nah, kertas-kertas ini kalau kertas yang satu lembar yang ada tulisannya misalnya tipe atau yang keberapa gitu, nah ini itu bakalan dapat 10. Jadi maksimal 10 kali check up untuk 1 kali kehamilan. Jadi 10 kali check up itu bisa pakai kertas yang ini. Terus nanti kalau misalnya di tengah jalan kalian dapat Chien Pao Ka, kan ini misal sampai 10 kali, belum 10 kali kalian pakai, terus kalian udah bisa apply Chien Pao Ka. Ya udah, nggak usah pakai ini, tinggal pakai Chien Pao Ka-nya aja, nggak masalah kayak gitu. Terus ada juga ini sampai melahirkan kalau nggak salah. Iya, ada juga yang cek lain-lainnya. Kalau di Taiwan kan ceknya tuh lebih istilahnya lebih banyak, dan setiap kali check up itu biasanya pasti USG. Selain asuransi kehamilan itu, aku bakal jelasin juga kalau hamil di Taiwan itu bakalan dicek apa aja. Jadi yang pertama itu kalian pas ke dokter pertama kali pasti kayak tes pack gitu kan. Terus kalau udah positif bakalan di USG. Terus kalau udah kelihatan janinnya ya udah bakalan dikasih yang tadi mama book, atau kedengeran detak jantungnya bakalan dikasih mama book. Tapi kalau misalnya baru kantung janin, biasa paling 2 minggu atau seminggu atau 2 minggu lagi kalian bakalan disuruh balik ke rumah sakitnya. Nah, kalau aku pilihnya ke klinik. Kenapa? Karena itu lebih dekat sama lebih terjangkau dari rumahku. Jadinya aku pilih untuk ke klinik biar nggak jauh-jauh ke rumah sakit kayak gitu. Tapi sebenarnya di dekat klinik itu juga ada rumah sakit gitu. Tapi ya aku pilih ke klinik dulu. Soalnya kan ini juga pertama kali, dan istilahnya lebih dikit gitu orangnya. Kalau rumah sakit kan banyak banget ngantrinya, kalau ini lebih sedikit gitu. Dan jangan khawatir, dokternya bisa bahasa Inggris. Rata-rata dokter di Taiwan bisa bahasa Inggris. Kalau di Taipei sendiri yang terkenal tuh Diantus ya, untuk orang-orang asing. Jadi kalau di Diantus Klinik, aku nggak tahu ya nama ininya apa, tapi Diantus Klinik itu biasanya ada penerjemahnya juga gitu. Tapi kalau misalnya di tempat klinik aku itu nggak ada penerjemahnya, cuman dokternya bisa menggunakan bahasa Inggris. Cuman kalau susternya itu nggak bisa gitu, nggak kayak dokternya lancar bahasa Inggris. Jadi agak kesulitan juga kalau untuk kayak tensi terus timbangan dan lain-lain, itu agak kesulitan juga. Jadi biasanya kalau ngobrol banyak itu langsung ke dokternya. Ini sambil aku lihat ya, apa aja sih yang harus dicek kalau misalnya kalian di Taiwan terus hamil di Taiwan. Nah, kalau misalnya setelah aku mendapatkan buku ini, itu pas usia kehamilan 7 minggu. 7 minggu itu dicek timbangan berat badan kalian, terus habis itu dicek kayak tekanan darah kalian, terus dicek kayak detak jantung janin kayak gitu. Terus setelah di sini yang intinya itu selama minggu ke-11 sampai ke-13. Terus ada juga yang ceknya digabung ya. Kalau aku waktu itu dalam 1 kali cek itu digabung minggu ke-11 sampai ke-13, dan ada pengecekan yang optimalnya di minggu ke-12 sampai ke-16. Terus ada juga yang bisa dilakukan mulai dari minggu ke-10. Nah, di minggu 11 sampai ke-13 ini cek apa aja gitu. Kalau misalnya 11 sampai 13 itu biasanya
NT itu apa ya, neural tube, jadi kayak tabung saraf, apa sih namanya, iya tabung saraf kan di bagian belakang sini loh, yang diceknya lewat USG itu, terus diukur NT-nya ada berapa milimeter kayak gitu. Jadi kalau misalnya semakin lebar, dia ada kemungkinan untuk bayinya tuh mengidap Down syndrome. Tapi kalau misalnya normal, kemungkinan besarnya bayinya juga normal kayak gitu. Jadi nanti bakal dijelasin dokternya kok NT-nya berapa milimeter dan itu normal atau enggak gitu. Terus biayanya berapa untuk cek USG yang NT itu? Nah kalau USG yang NT biayanya 2000 NT, 2000 Taiwan dolar. Terus ada juga yang cek di minggu ke-12 sampai minggu ke-16. Nah minggu ke-12 sampai ke-16 ini bukan cek langsung ke janin ya, ini tuh lebih cek ke ibu, jadi lebih ke darah atau DNA ibunya, yaitu screening DNA. Jadi kalau di Taiwan disarankan banget itu kalau kalian hamil ataupun program hamil untuk screening DNA dulu, kalian bawa penyakit genetik atau enggak. Dan ini yang menyedihkan, aku membawa penyakit genetik yang langka. Jadi penyakit genetik apa sih yang dicek di Taiwan? Yang dicek itu SMA atau spinal muscular atrophy. Nah ini tuh penyebabnya di salah satu aku loss atau kehilangan salah satu apa namanya, pasangan basa. Jadi kalau misalnya DNA kan ada pasangannya tuh, nah itu aku kehilangan salah satunya gitu. Jadi SMA ini tuh sebenarnya jarang, tapi kalau di Taiwan sendiri kariernya itu 1:40. Jadi ada 1 orang dalam 40 orang itu bukan menderita ya, tapi carrier. Nah carrier ini apa? Carrier ini membawa, jadi kayak aku carrier tapi aku nggak nunjukin gejala. Nah gejalanya tuh kayak apa sih? Gejalanya bisa muncul di perbedaan usia, jadi tergantung tipe SMA-nya. Kalau misalnya dia muncul di saat bayi, itu biasanya bayi nggak bisa duduk, nggak bisa berkembang motoriknya kayak gitu. Nah kalau misalnya ada juga yang muncul di usia remaja kayak gitu, pokoknya ini pusatnya di motorik kayak pergerakan, tapi bukan di apa namanya intelektual ya, jadi kayak otaknya baik-baik aja gitu, cuman masalahnya ada di sarafnya, jadi koordinasi tubuhnya itu nggak baik. Dan yang membawa aku pas di tes itu aku membawa aku carrier untuk SMA. Dan kalau kalian carrier untuk SMA itu harus ngapain gitu ya, kalian nggak bisa ngapa-ngapain karena itu DNA genetik gitu, nggak bisa kalian operasi atau kalian minum obat gitu, nggak bisa. Tapi sekarang udah ada obatnya SMA, cuman mahal banget dan di Taiwan belum diperbolehkan. Jadi kalau penderita SMA sendiri itu biasanya obatnya per tahun, diminum per tahun, 1 tahun minum 1 kali, dan itu mahal banget sampai ratusan ribu bahkan jutaan dolar, US dollar ya, bukan Taiwan dolar. Jadi bener-bener mahal obatnya. Makanya karena di Taiwan ini 1:40 orang yang carrier, jadi di Taiwan bakalan ngecek banget DNA ibu itu pembawa atau bukan. Kalau misalnya udah pembawa, ya kalian mau nggak mau cek pihak suami. Jadi aku sama Sing Hong sama-sama dicek apakah carrier SMA atau enggak, dan hasilnya alhamdulillah Sing Hong ini normal, aku yang carrier. Nah kalau misalnya salah satunya carrier, itu kemungkinannya berapa persen sih anaknya itu terkena atau carrier gitu, terdampak atau carrier. Nah kalau misalnya salah satunya doang, yang kayak aku doang yang pengidap carrier, anaknya ini 50% bakalan carrier atau pembawa aja, nggak nunjukin gejala sama sekali, tapi bakalan bawa DNA-nya itu. Atau 50% bener-bener normal kayak Sing Hong, nggak membawa kelainan genetik itu. Tapi kalau misalnya kedua orang tuanya carrier, anaknya 25% bakalan terdampak atau menunjukkan gejala. Terus 50%-nya bakalan carrier dan 25%-nya bakalan nggak terdampak. Jadi kalau misalnya kalian emang rencana mau memiliki anak, aku saranin banget untuk screening DNA dulu. Kalau misalnya emang kalian ada uang lebih ya. Soalnya emang screening DNA ini nggak murah, kalau di Indo kayaknya jauh lebih mahal daripada ini. Terus kalau misalnya misalnya kalian di trimester pertama itu lebih baik sih emang screening genetik.
soalnya biar tahu kemungkinannya. Terus kalau kalian udah hamil ternyata kalian membawa genetik yang nggak baik, terus anaknya gimana? Apakah digugurkan atau tetap mengandung janin itu sampai lahir? Itu tergantung keputusan kalian. Tapi tujuan dari pengecekan DNA ini atau pengecekan kemungkinan kelainan kromosom anak atau bayi itu bukan untuk terminate atau menggugurkan, tapi tujuannya misal bayinya ada high risk, jadi kayak kemungkinan besar mengidap gitu, menunjukkan gejala. Kalau udah kemungkinan besar menunjukkan gejala, nanti pas kalian melahirkan itu udah ada dokter yang khusus untuk nanganin itu, yang emang spesialisnya di bagian itu, yang nanganin bayi kalian. Jadinya ada extra care-nya, enggak nanti tiba-tiba kok bayinya tiba-tiba gini ya, kok gini baru ketahuan pas sudah melahirkan, terus pas sudah beberapa bulan kok bayinya nggak berkembang ya gini baru dicek gitu. Kalau misalnya udah ketahuan lebih awal, ada terapinya lebih awal, itu kan lebih baik daripada kalian taunya nanti kok tiba-tiba gini ya, terus nanti pas udah ketahuan DNA-nya gini, ada kelainan DNA, baru main salah-salahan kayak gitu. Jadi daripada terjadi kemungkinan di belakang, terjadi ketidakinginan di belakang gitu, mendingan kalian cek di awal banget. Jadi di trimester pertama kehamilan itu kalau udah terlanjur hamil bisa screening DNA aja, karena emang penyakit genetik itu bukan main-main ya, bukan yang kayak bukan yang kayak demam atau apa nunjukinnya, bukan. Jadi genetik itu dibawa bener-bener seumur hidup sama anak kalian. Jadi kalian harus bener-bener mikirin masa depannya dia, terus mikirin ke depannya tuh kalian harus ngapain, plan kalian tuh apa, rencana kalian tuh apa. Kalau emang kalian berdua, misal suami istri mengidap penyakit genetik yang sama kayak gitu, jadi bisa dikonsultasikan lebih lanjut ke dokternya. Bukan sebatas punya anak yang kemungkinan kayak gini terus terminate. Sebenarnya kadang juga kasihan anaknya, kadang bayi juga kalau yang terkena SMA ini terlahir dengan keadaan meninggal. Jadi kadang juga orang mikir, kok iya ya tiba-tiba bayinya meninggal, padahal nggak ada infeksi nggak ada apa-apa, tapi nggak dicek DNA selama trimester awal. Jadi lebih baik itu cek DNA di trimester awal terlebih dahulu. Oke, jadi sekian dulu kalau yang masalah DNA itu. Kalau misalnya kalian mau nanya lebih lanjut tentang screeningnya, kalian bisa komen aku. Terus biayanya berapa sih kalau di Taiwan untuk screening SMA-nya doang ya? Untuk yang SMA aja, yang spinal muscular atrophy itu 2100 NT. Satu orang gimana ya? Kalau aku sama Singhong, jadi kalau aku bayar 2100, Singhong juga bayar 2100 kayak gitu. Jadi kalau ini totalnya 4200 NT untuk 2 orang. Terus capek. Aku ngap perutnya. Terus di minggu ke-10 itu cek DNA bayi. Gimana sih cek DNA bayi? Yaitu lewat ini loh, darah. Lewat darahnya si ibu. Jadi lewat darah itu cek DNA bayi. Nah, cek DNA-nya tuh apa aja? Kemarin di sini tuh cek DNA kalau nggak salah, ceknya itu kromosom X, kelainan ada kelainan atau enggak di kromosom X. Jadi yang dicek itu ada enggak sindrom, misal kayak trisomi 21, trisomi 18, atau trisomi 13. Dan hasilnya untungnya kemarin itu bayi aku normal, semuanya low risk, jadi semuanya dalam batas biru. Kalau misalnya high risk, apa yang harus dilakukan? Kalian harus melakukan yang namanya amniocentesis. Aku nggak tahu itu nama bener atau enggak. Pokoknya cairan ketuban kalian itu bakalan diambil lewat jarum suntik yang panjang. Bakalan disarankan untuk melakukan itu. Nah, kalau untuk mengetahui kelainan DNA pada bayi langsung yang kayak dari darah ibu gitu, kelainan trisomi, misalnya trisomi 18 atau trisomi berapa, itu berapa harganya? Kalau di Taiwan 4000 NT. Oh ya, di sini aku nyebutinnya NT ya, aku nggak tahu kalau dalam rupiah berapa sekarang karena kursnya berubah-ubah. Kalau misalnya sekarang sekitar 450 ya, sekitar 1 NT 450 rupiah gitu. Nah, dikali aja 4000 NT ya. Jadi kalau aku ngelakuinnya 3 tes itu dalam 1 kali pemeriksaan, jadi totalnya karena aku pakai asuransi kehamilan itu 7000 NT bayarnya.
Kalau misalnya aku nggak pakai asuransi, ini 2, 4, 4, 8, 8.100. Jadi lumayan lah 1.100 NT itu nggak keluar. Jadi irit 1.100 NT karena pakai asuransi. Selain itu ada juga pengecekan apa ya? Di sini aku nggak ngerti sih bahasanya apa. Nanti kalian bisa lihat sendiri fotonya di sini, tulisannya kayak gitu. Tapi aku nggak ngerti itu maksudnya apa, karena aku nggak diminta untuk melakukan sama dokternya. Terus di minggu ke-16 sampai 18 itu ada juga pengecekan. Misal kalau kalian apa ya, di pengecekan awal tuh ada yang masalah. Nah terus kalian bakalan ngecek lebih lanjut, tapi karena aku nggak ada masalah dan Singhong juga ternyata DNA-nya bagus-bagus aja, akhirnya aku nggak melanjutkan cek itu sebesar 2000 NT. Terus ada juga pengecekan amnio tadi yang aku bilang lewat cairan ketuban langsung, itu lebih mahal, yaitu 8.500 NT, hampir 4 juta ya kalau dirupiahin. Iya, hampir 4 juta rupiah kalau dirupiahin. Terus ada juga cek apa sih namanya kemarin yang USG, tapi dia bener-bener kayak 5 dimensi, 4 dimensi atau 5 ya, yang pokoknya bener-bener kelihatan bayinya dan kelihatan alat vital kayak misalnya jantung atau ginjal atau yang lainnya di dalam paru-paru bayi, itu bakalan kelihatan secara jelas banget kayak beneran hidup kayak gitu. Itu ceknya seharga 2.500 NT dan ini dilakukan di minggu ke-20 sampai ke-24, tapi aku melakukannya di minggu ke-22. Terus cek yang namanya gula darah ya, kayak kalian tuh ada kemungkinan gak sih menderita diabetes yang diderita selama kehamilan, dan itu bakalan mempengaruhi ke janin juga kan. Itu murah 550 NT. Terus habis itu juga ada misal kalian memelihara binatang kayak kucing ataupun anjing kayak gitu, itu dicek juga kayak toksoplasma ya, kayak divaksin atau gimana aku juga nggak ngerti. Itu totalnya ada 700 NT kalau nggak salah. 700 NT kayak gitu. Jadi ceknya ya lumayan banyak, tergantung sama minggunya. Jadi bakalan nanti deh aku kasih lihat di sini, tapi itu tulisannya Mandarin dan aku nggak tahu semuanya itu maksudnya apa gitu. Nanti kalau pas cek baru biasanya dikasih tahu itu maksudnya apa kayak gitu. Jadi kalau misalnya di sini enggak, kalian misal minggu trimester pertama udah nih USG, terus nanti USG lagi di trimester kedua, enggak kayak gitu. Jadi kalau di sini trimester 1 itu USG sampai lebih dari 3 kali. Iya, dari awal kehamilan waktu masih kantung doang, terus pas ngecek detak jantung sama yang lainnya tuh sekitar 2 minggu setelahnya gitu deh, itu dicek. Terus kalau misalnya udah lewat dari trimester awal, itu bakalan ceknya 1 bulan sekali, dan setiap cek itu pasti USG. Biayanya berapa sih kalau USG di Taiwan sendiri, kalau misalnya USG sama cek dokter? Karena aku pakai asuransi itu tadi, yang asuransi untuk kehamilan, aku bayar cuman 100 NT atau 45.000 rupiah, sekitar itulah pokoknya. Cuman 100 NT aja aku bayarnya. Tapi kalau misalnya nggak pakai itu 350 NT. Ini tergantung dari rumah sakitnya ya kalau nggak pakai asuransi. Tapi kalau pakai itu rata-rata ya 100 NT. Terus kalau nggak pakai di klinik aku tuh 350 NT. Ya nggak nyampe 200.000 sih. Kalau untuk USG sama cek yang lainnya termasuk obat juga, tapi tergantung obatnya. Oh iya, bedanya lagi kalau di Taiwan itu nggak bakal dikasih vitamin. Nggak ada yang namanya kalian hamil dikasih penguat rahim lah, terus vitamin lah, vitamin ini tuh asam folat segala macam. Nggak ada yang namanya dikasih vitamin. Aku bingung waktu di awal. Aku ke dokter udah menyatakan ini positif, ada detak jantung dan segala macam, dan dokter tuh nggak ngeresepin apa-apa. Aku pulang ya udah gitu aja, nggak diresepin macam-macam. Terus pas aku tanya ke dokternya, kalau di Taiwan emang nggak bakalan dikasih vitamin itu kalian bakalan konsumsi sendiri, beli sendiri di apotek, dan nggak sebanyak itu beredar di supermarket gitu untuk vitamin ibu hamil ataupun susu ibu hamil. Susu ibu hamil aja tuh nggak di semua supermarket ada, jadi kalian harus ke apotek, bener-bener ke apotek. Terus kalau misalnya
vitamin-vitamin itu juga adanya di apotek. Aku ke Carrefour juga itu nggak nemu ada vitamin ibu hamil gitu, itu vitamin-vitamin biasa semua kayak gitu. Terus pas aku tanya ke dokternya, kenapa sih dok kok nggak dikasih vitamin, sebenarnya kata dokternya ya sebenarnya nggak perlu banget vitamin itu. Kenapa? Vitamin itu kan penambah ya istilahnya dari yang kita konsumsi. Kalau kita konsumsinya aja udah cukup, ya nggak perlu pakai vitamin ataupun susu hamil gitu. Susu biasa juga nggak masalah, kayak susu-susu apa yang kalsium kan, yang penting kan mengandung kalsium. Itu juga di beda usia kehamilan bakalan beda kan jenis yang dibutuhkan gitu. Kalau 3 bulan pertama itu aku tetap pakai asam folat karena aku beli sendiri di apotek. Kenapa? Karena aku nggak bisa makan, jadi berat badan aku tuh nggak nambah selama 3 bulan, jadi berat badannya stuck aja kayak gitu. Terus setelah aku 3 bulan kan masih masa kayak males makan, males masak, nggak mau nyium bau-bauan kayak apa bau sabun-sabunan, itu aku nggak mau banget, bakalan muntah. Terus apa ya, bawaannya tuh moody banget, kayak tiba-tiba marah, tiba-tiba nggak marah lagi, pokoknya moody banget deh. Nah terus di trimester kedua itu aku konsumsi prenatal vitamin yang khusus emang buat trimester kedua. Jadi nanyanya di apotek, bukan nanya ke dokternya. Paling dokternya cuma ngasih tahu ini. Nanti suami aku yang bakalan ke apotek, terus bilang ke orang apoteknya, terus bakalan di apotek dikasih yang vitamin ini. Terus kalau misalnya susu hamil sendiri, sebenarnya nggak disarankan banget pakai susu hamil. Kalian bisa ganti kok, karena susu hamil kayak di Taiwan nggak ada loh yang rasa coklat, rasa pisang, rasa apa, itu nggak ada. Sedangkan kalau di Indo tuh kayak laris banget gitu, harus banget beli susu hamil, padahal enggak. Kalian bisa ganti ke susu biasa, yang penting susunya itu udah dipasteurisasi ya. Tahu kan kalau dipasteurisasi kayak gimana ya, kalau di supermarket biasanya udah dipasteurisasi. Nah terus kalian bisa juga kalau misalnya nggak suka nih minum susu, enek atau apa ya, bau, amis atau apa kayak gitu, bisa diganti sama yogurt. Yang penting yogurtnya itu nggak menambahkan gula, jadi kayak pure apa yogurt kayak gitu. Kalau aku pakai nggak tahu mereknya apaan, pokoknya itu yogurt yang ada tulisannya no sugar added udah kayak gitu aja, itu aku bakalan beli dan tiap pagi aku minum. Jadi kayak ketagihan kan kalau minum yogurt, tapi ada juga yang nggak kuat sama lambungnya kayak gitu. Jadi jangan yang terlalu asam, tergantung juga sih kalian kayak gimana kondisi badannya, karena setiap orang kondisinya itu beda-beda. Dan kayak aku insecure banget itu waktu aku lagi pelatihan, teman pelatihan aku juga hamil, dan dia tuh tiap jam minum vitamin yang berbeda, dan dia sampai beli vitamin tuh online yang dari Korea lah, dari dia orang Vietnam kan, dia beli dari Korea lah, dari Filipina lah, dari mana dia tuh beli terus diminum sama dia tiap hampir 2 jam sekali harus dia minum vitamin. Abis itu aku tanya ke dokter aku, perlu nggak sih dok sebenarnya, dan kata dokter aku nggak harus sesering itu. Kalau kamu udah makannya bener, kayak sayur, buah, terus daging dan yang lainnya udah bener gitu, itu nggak perlu sebanyak itu minum vitaminnya, cukup sehari sekali aja kalau untuk sebagai pelengkap aja gitu istilahnya. Jadi kalau misalnya kebanyakan juga bakalan percuma karena larinya ke pipis jadi bakalan ikut air seni, nggak kayak yang kebanyakan itu kan nggak baik gitu. Terus juga soal makanan, kalau di sini tuh nggak ada yang dipantang sama sekali, paling cuman kayak pedes itu jangan sering-sering kayak gitu kan, soalnya kan kalau pedes ngeganggu lambung ya, kayak bikin perih lambungnya kayak gitu kan. Terus kayak durian, nanas dan lainnya aku tetap makan. Jadi aku tetap makan tapi dalam batas wajar, misal kayak 1 atau 2 buah kayak gitu doang, nggak sampai satu buah gitu, paling 1 biji tuh kan, yang 1 biji durian kayak gitu atau 2 biji durian kayak gitu. Terus di sini juga ada sistem diet. Nah kalau misalnya sistem diet itu gimana? Sistem diet itu kayak aku 1 bulan kemarin aku naik sampai 4 kilo, dan aku diminta untuk diet, dokter bilang untuk menjaga setiap bulannya 2,5 kilogram kenaikan berat badan. Nggak boleh makan macam-macam. Kalau di Indo biasanya ya orang hamil makan apa aja deh terserah sampai naik 20 kilo dalam 9 bulan. Kalau di sini aku disarankan untuk naik maksimal 12 kilo dalam waktu 9 bulan. Nggak bisa lebih dari itu, karena pengaruh juga ke kesehatan ibu. Jadi belum tentu itu yang naik berat badannya itu nutrisinya penuh ke janin. Kita makan tetap untuk 1 orang kok, bukan untuk 2 orang, tapi kita butuh nutrisi untuk 2 orang kayak gitu. Tapi nutrisi itu kan kita dapat bukan cuma dari yang
bukan cuman dari makanan yang banyak kayak gitu kan. Jadi benar-benar makan yang cukup tapi nutrisinya terpenuhi. Jadi sekian dulu aku kasih tahu tentang kalau misalnya hamil di Taiwan belum ada Chien Pauka, terus gimana asuransi kehamilan di Taiwan. Nanti bakalan aku ceritain lagi terkait pelatihan di Taiwan. Kalau kalian nggak kerja, gimana sih caranya kalian dapat duit? Caranya tuh cuman belajar gitu, terus kalian dapat duit. Itu bakalan di video yang lainnya. So see you, thank you for watching, bye bye.